Yang pertama ada kategori manusia yang tullabu ilmin atau dalam bahasa lebih saintifiknya yaitu orang yang filosofos. Jadi orang filosofos itu adalah orang yang tullabu ilmin. Orang yang senantiasa selalu bersemangat untuk mencari ilmu. Nah, kata Imam Ghazali ini adalah orang yang selalu merasa bahwa apa yang dia miliki itu dalam konteks knowledge selalu berkurang. Dan orang yang seperti ini, dia tidak mudah untuk memutuskan perkara tanpa berdasarkan ilmu yang dia miliki. Nah, ini adalah orang filosofos atau yang disebut tulab. Ada tolib, ada tulab. Kalau tolib itu orang yang ya dia mencari ilmu seperti biasa. Kalau tulab ini kan sudah menjadi karakter, begitu ya. Jadi merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, maka dia akan selalu mencari. Nah, kondisi manusia yang seperti ini, dia itu dalam kehidupannya memiliki waktu dalam manajemen sesuai dengan bahasa Rasulullah. Jadi kata beliau bahwa ma mala'a adamiyin wi'an syarran min batnihi. Jadi manusia itu tidak ada tempat yang paling jelek dari tubuh manusia kecuali perutnya. Dan beliau menyampaikan dengan tiga apa? Dengan ada tiga area. Yang pertama asyulus li to'am, asyulus li syarab, asyulus li nafas. Itu kata beliau. Jadi perut itu dibagi tiga. Yang pertama sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Nah, kalau dalam konteks Imam Al-Ghazali, hadis ini sedang menerangkan tentang pola manajemen hidup manusia. Jadi bukan masalah tentang perutnya saja, tetapi bagaimana manusia itu dibagi dalam tiga. Yang pertama, aslus li to'am. Sepertiga hidup dia untuk mencari nafkah. Itu namanya to'am. To'am ini untuk mengisi perut yang asli, Bu. Jadi kalau kita 24 jam, nanti berapa jam untuk mencari atau untuk mencari kebutuhan hidup kita secara materi. Nah, itu harus sepertiganya gitu. Jadi kalau ibu bapak 12 jam dipakai untuk mencari isi perut, nah itu udah kelebihan. Itu sebutnya overdosis. Ya, sepertiga aja. Kalau 24 bagi 3 berarti berapa jam? Ya 8 jam, karena ini kan teori secara ilmu workshop itu kan manusia itu kan bekerja itu 8 jam kan. Nah, dan itu sesuai dengan hadis Nabi gitu. Jadi lamun lebet jam 7 engke kaluarna tabu sabaraha? Tabu 4 upami ayeuna jam 12 istirahat sajam. Ya. Nah, begitu. Itu kan sesuai dengan apa? Dengan kondisi seperti itu. Tapi begitu nanti ditambah lagi, nah itu akan kelebihan. Nanti tenaga kita juga akan terkuras. Dan yang kedua adalah asyurus disyarab. Asyurbu itu alma. Kalau Rasul berbicara air itu berbicara ilmu. Nah, berarti nanti sepertiga hidup kita harus pakai cari ilmu. Nah, harus pakai cari ilmu begitu kan. Berarti kalau kita belajar 1 hari cuman 1 jam, itu pun jung pabelit jeung sagala nya sajam teh nya. Ya, jeung ningali ustad pabelitnya jeung loba pikiran sigana teh punya. Dan akhirnya apa ya? Secara filosofis ya dia kurang. Kenapa? Karena manusia itu kan sepertiga hidupnya harus dipakai asyurbu. Asyurbu itu belajar. Dan belajar itu bukan hanya kita berangkat pengajian, tapi di mana saja. Karena apa? Life is learning. Hidup itu kan belajar. Ya, dimanapun kita bisa belajar begitu. Sampai ada ibu-ibu yang dia 1 hari ikut pengajiannya sampai 5. Ya, 5 lokasi. Pagi-pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, maghrib ngaji, subuh ngaji, Bu. Wengi ngajinya. Nepikeun ka salakina teh tara papangih. Jadi unggal poe ngaji gitu kan ya. Begitu ditaros teh ibu meni resepnya ngaos teh meni getol daripada di imah na gular goler mending ngaji. Jadi daripada di bumi gular goler, matak dina pangajianna teh ngagoler we. Kan minahkeun ngagoler tah. Ya. Nah, jadi ada sepertiganya, Bu. Jadi sepertiganya. Begitu. Sepertiga kita harus pakai ilmu. Makanya kiai-kiai itu kalau tidak ngajar, dia bisa kitab. Dia buka buku gitu kan.
Jadi hidup ini harus ada selalu. Harus ada selalu. Dan kita juga tidak harus diporsir, tapi ada sepertiganya. Dan yang ketiga, al-sulus lin nafas. Nafas dalam konteks ya di dalam ilmu mungkin ibu bapak yang menguasai ilmu medis itu artinya bernapas. Kalau dalam ilmu tauhid, an-nafas itu al-ibadah. Yaitu apa? Ada sepertiga untuk ibadah kepada Allah. Nah gitu. Jadi hidup kita itu sebetulnya sudah dibagi oleh Rasulullah lewat perut kita. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, sehingga terjadilah life balance. Ada keseimbangan di dalam hidup. Nah, kenapa kadang-kadang Bu, puntennya Pak, kadang-kadang orang teh gawe teh damel teh capek-capek teh, tapi karena pikiran teh asa capek gitu kan ya. Kadang-kadang Bu, puntennya kadang-kadang dia santai gitu, tapi dia mudah dalam memecahkan masalah hidup. Itu kan ada pengaruh dari sistem yang dibangun dari kondisi-kondisi seperti yang tadi. Nah, jadi orang filosofos ini adalah orang yang selalu dia semangat untuk mencari ilmu. Makanya kata Imam Al-Ghazali selalu menyampaikan seperti itu. Dan orang-orang yang semangat mencari ilmu itu karena apa? Karena kebutuhan need-nya itu adalah apa? Dia ingin memecahkan hidupnya. Makanya ilmu itu disebut guna. Jadi kalau orang belajar tidak berguna berarti ilmunya tidak sampai. Ya kan? Barekli dia menyatakan al ilmu itu adalah apa? Ilmu itu artinya guna. Jadi ilmu itu sama dengan guna. Jadi kalau orang berilmu tapi tidak berguna, artinya dia belum berilmu. Karena dia harus berguna, begitu kan. Nah, jadi ibu belajar seperti itu. Yang kedua, ini orang belajar itu fungsinya 3 kata Imam Syafi'i. Jadi kalau orang filosofos itu 3. Yang pertama adalah apa? Orang belajar itu untuk goilatul jahli, itu yang pertama. Goilatul jahli itu apa? Dia belajar untuk menambah wawasan-wawasan yang baru. Nah, jadi nambah wawasan yang baru begitu. Kalau ada wawasan yang baru, nggak apa-apa. Makanya kata pakar psikologi mengatakan jangan lebar artos lamun tilu. Hiji, ibu, bapak, 1 untuk siapa? Satu untuk belajar. Yang kedua untuk orang tua. Ya, itu. Yang ketiga untuk kesehatan. Itu kan tidak boleh. Bahasa Sunda mah entong pelit. Jangan pelit uang dipakai 3, 1 dipakai belajar. Itu jangan pelit. Ya jadi ibu kalau mau ngaji bilang sama suami mau kemana mau pengajian. Nanti suami atuh kerja janta 2 juta. Ya kenapa dah keur ngalamun pannya. Mun ngalamun tong leutik teuing teu kengeng. Sabab ngalamun mah gede jeung badagi teu aya duanana sakitu we lah. Ya silahkan ngelamun cing badak sekalian 2 miliar gitu kan daripada 50.000 dah 2 nana gitu aya ya ibu bapak nuju naon ngalamun cenah nuju ngalamunan ieu cenah mun gaduh artos 50.000 leutik teuing ngalamun teh sok cing badak jadi aduh lamun gaduh artos 2 miliar kan urang teh ngalamunna teh lila ya jadi jam 8 peuting can beake nih naon margina kerek CF 1,5 miliar kan aya 1,5 miliar deui nya. Begitu suami nanya, mama tos CF artos teh aya papa 500 juta deui. Cek salakina so atuh teruskeun ngalamun deui. Ya. Karena kan gitu. Yang tidak boleh itu wala tuksirul law dalam hadis. Yang tidak boleh itu jangan melamun itu menjadi sebuah tekanan. Kalau melamun diizinkan. Bahkan kan ada sebuah riset kan. Jadi orang yang kadang-kadang sering atau kadang-kadang melamun itu kan bisa menurunkan kepikunan. Ya, kali-kali ngalamun sok, tapi kudu bahagia ngalamun. Ieu mah ngalamun rudat. Ya, keur mah Bu ngalamun rudat atuh jadi rugi, keur mah eueuh rudat nih. Kan gitu kan. Itu bagus sekali. Nah, orang-orang tua dulu itu biasanya kalau di pinggir sawah itu dia apa? Dia selalu memberikan sebuah apa? Ini kan namanya tamani. Ada tarozi, ada tamani. Kalau tamani dilarang, kalau tarozi diizinkan dalam beragama. Nah seperti itu. Jadi ibu ngalamun sok cing badak sakaliannya. Kan ada eueuh duanana ge. Ya. Jadi ngeunah ngalamun teh nih aduh ya Allah mobil tos kapeser, bumi atosnya tos lalunas hutang kabehanana. Tinggal aya sesa kene 500 juta aduh dikamanakeun tah kan urang kan ngalamun tah. Ngeunah bu tah eta. Jadi itu. Jadi kata beliau Imam Syafi'i mengatakan belajar itu untuk apa? Yang pertama goilatul jahli, yaitu untuk menambah sebuah wawasan. Nah gitu kan.
cari wawasan ataupun tambah goilah. Goilah itu ya tambah wawasan kita. Ya, walaupun mungkin sering terdengar, tapi kalau direpetisi itu lama-lama akan menjadi sebuah permanen di dalam otak kita. Nggak apa-apa kalau materi yang disampaikan oleh Ustadz kadang-kadang kita sudah pernah dengar, nggak apa-apa Bu. Nah tenan naon danya, da Bu dokter ge Pak dokternya lamun aya nu gaduh panyawatnya eta keneh nya. Jadi langkung apa lain nama. Sami, model sangu Bu, sangu ge Pak nya unggal poe papanggih. Tapi teu bosennya. Teu, malahan mah si keneh ngabubur lapar keneh pan betos ngabubur, karek bubur tuh padahal naon can sangu. Karena nasi itu kan berbeda. Nah yang kedua apa? Izalatul khauf an-nafs. Jadi orang belajar itu kalau orang punya filosofis yang kedua adalah apa? Dia mengurangi ketakutan dalam hidup. Kalau tadi goilatul jahli an-nafs, kalau yang kedua adalah izalatul khauf an-nafs. Jadi ibu bapak kalau kita belajar ketakutan hidup itu berkurang Pak. Jadi kalau orang semakin dia itu mengalami ansiet, nah itu kan berarti hasil belajarnya itu atau apa? Itu justru ataupun itu tidak kena. Orang itu semakin bertambah ilmu, apalagi ilmu agama, itu apa kekhawatiran hidup itu berkurang. Berkurang. Malahan dia lebih damai ya, kemudian dia lebih zidatul bal teh lebih tenang, lebih rileks hidup nate. Ieu mah beuki namahan gelar teh ngadon leuwih riweuh. Ya, sampai ada maaf ya. Dia begitu beres strata pendidikannya, kemudian dia megang ini, ada 18 jabatan yang dia pegang. Kenapa? Karena dia terlalu pinter. Nah, itu bedanya pinter dengan cerdas. Kalau cerdas ini satu jabatan tapi membuat dirinya hidupnya ringan, tapi dia itu apa? Dia kemudian rezekinya berlimpah. Kalau pinter itu semua diambil, namahan capek. Ya, jadi namahan capek. Istirahat di rumah tidak ada, kadang-kadang tidak bisa tidur, kadang-kadang makan tidak nikmat. Itu salah satunya Bu. Jadi kita kalau menambah ilmu itu izalatul khauf an-nafs. Kita harus mengurangi tingkat kekhawatiran hidup gitu ya, kekhawatiran hidup. Ya. Jadi kalau nambah anak itu Bu harus nambah tenang, bukan nambah pusing. Masih lieur nambahan budak. Padahal budak nama teu lieureun geura Bu. Ditanya teh dede lieur teu cenah bahagia we jadi urang anu tingali urang nu liurna budak nama bahagia. Nah kenapa? Justru nambah anak itu kan nambah tenang. Makanya nanti ibu akan bapak akan terasa pada saat anak-anak kita sudah dewasa itu kan hilang satu-satu. Nomor pertama dia menikah bawa suaminya, nomor kedua dia menikah bawa ke pasangannya. Lalu kemudian apa? Yang tadinya 8 anak itu kemudian apa? Jadi dia itu kosong. Nah, nambah anak harus nambah tenang. Supaya apa? Kita latihan karena pada suatu saat nanti akan diambil lagi oleh Allah. Suatu saat diambil lagi. Kenapa? Karena salah satu yang akan pertama berpisah dari kita adalah apa? Yang pertama adalah satu anak, yang kedua pasangan, yang ketiga orang tua, yang ketiga adalah apa? Harta kita, yang keempat harta kita. Makanya kita harus lebih tenang, lebih tenang. Saya lagi santri di pesantren 10 saya kumaha ya. Sekarang begitu santrinya sudah 200 lebih tenang. Kenapa? Karena latihan dari yang kemarin. Oh nya aya we rezekina geuningan. Begitu namaan santri teh ohnya daya rezekina sakitu ya Pak. Semakin tidak ditenangkan semakin riweuh neangan duitna. Pak Ustaz cenah teu lieur, ngadon lieur anu nitipkeunana. Nih abdi mah cenah lieur ningali santri Ustaz tuangna, makanya saya tidak ambil, tidak pakai MBG. Naon margina? Da atuh sakieu cacomot geus peak langsung les. Matak ari santri mah pan ngeduk sanguna badak punya. Ngeduk sanguna teh badak. Matak di pasihan MBG teh santri teh ngahalulang. Ya. Cumohon. Jadi begitu lihat kumaha ya belajar itu Bu. Jujur belajar itu. Kenapa? Karena enak di sini. Oh, tenang. Geuning da aya rezekina, da kumaha Allah we. Ikhtiar mah atos sakitu we. Dah. Jadi Ibu lamun urang beuki pinter entong loba kasieun. Nya, entong loba kasieun. Oke, tak kalem we gitu kan. Jadi makan itu harus lebih tenang. Kenapa? Karena kita punya ilmunya. Begitu aja. Ya, yang ketiga apa? Kalau orang belajar kata Imam Syafi'i, maka in kuntum shadiqin, maka hidup kita semakin jujur terhadap diri kita.
Bukan dengan orang lain, tetapi dengan orang lain itu sesuatu yang sangat apa? Yang sangat sulit. Tetapi yang ibu bapak harus bangun itu adalah apa? Asyidqu bin nafs. Jujur pada diri sendiri. Kalau kita tidak punya, mendingan jujur daripada api-api bahaya disebut benghar, tapi karena jiwa ripuh. Entong bu, hirup apa? Entong api-api bu, meningkatnya sayana we. Tahun sayana teh sok naon, sok enak. Itu hasil ilmu itu seperti itu. Coba kalau kita maaf ya, kalau kita kemudian memaksakan untuk tidak hidup sesuai apa yang ada dalam tubuh kita, nah itu biasanya apa? Itu berat yang kita rasakan. Maaf ya bu ya, bukan berarti orang yang tahu kesehatan tidak akan punya penyakit, bukan kan? Tapi justru dia itu pendamah ilmu, dia lebih berhati-hati. Kenapa? Karena orang yang suka ngobatin pun bisa sakit, kan itu biasa. Jangankan kita bu, Rasul saja sakit, santai we. Kenapa? Karena kan mungkin nggak, maaf dokter gigi nyeri waos. Ya bisa saja, kenapa? Ya kan ada giginya. Ya orang yang dia spesialis ginjal ya mungkin saja dia punya akun dia penyakit lagi. Ya itu kemungkinan napi saja, itu kemungkinan napi saja bisa sakit pak. Kenapa bu? Karena napi itu tinggal minta sehat dan umur panjang, tinggal minta kepada Allah. Tapi Nabi Ayub berapa? 18 tahun dia sakit. Nah enggak masalah. Tapi Nabi Ayub tidak malu pak. Bu tidak malu, dia asyidqu bin nafs. Makanya begitu ditanya sama istrinya, karena istrinya sudah kesal dia ngurus Nabi Ayub 18 tahun, istrinya minta begini, ya ngobrol aja sama Allah. Kan ayah mah atunya da jeung Allah pasti diijabah. Sok cenah mama teh geus capek ngurus 18 tahun. Coba minta sehat lah katanya. Dan itu hampir istrinya cerai bu. Hampir cerai dengan istrinya Nabi Ayub. Kenapa? Karena istri Nabi Ayub merasa bahwa dia terlalu lama untuk mengurus Nabi Ayub. Apa jawaban Nabi Ayub? Ini bu asyidqu bin nafsi. Kata Nabi Ayub apa? Aku malu sama Allah. Sehatku lebih panjang daripada sakitku. Lebih baik aku ikhtiar, maka nanti sembuhnya serahkan pada Allah. Begitu. Tadi disebutnya asyidqu bin nafs. Ya, jujur seperti itu. Ada ustadz, maaf nih, ada ustadz. Kemudian anaknya bermasalah. Ya jujur aja, nggak perlu malu. Makanya jangan disumput-sumputkan. Antep, naon sabab ngarah jelema teh apa? Manya ya budak ustadz kan beda jelema atau sarua. Umumnya ustadz tidak harus punya salah. Ada Nabi Nuh itu anaknya durhaka. Nabi Lut anaknya istrinya durhaka. Tetapi dia hampir saja berhenti berdakwah. Kenapa? Karena dia malu katanya punya keluarga yang kata Allah lanjutkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan hidayah itu bukan dari dirimu, tetapi hidayah itu mungkin dari di luar keluargamu. Nah itu namanya asyidqu bin nafs. Jadi hasil belajar itu adalah dia harus betul-betul atau sesuai dengan 3. Yang pertama, ilatul jahli, mengurangi ketidaktahuan. Yang kedua, izalatul khauf, mengurangi ketakutan hidup. Yang ketiga adalah apa? Ibu bapak yang ini, in kuntum shadiqin, yaitu asyidqu bin nafs. Kalau ini udah ada, maka kata beliau berhasil dia dari hasil belajarnya. Ya alhamdulillah ulah gandai urang ieu we ayeuna aya ibu-ibu nu Pak Ustaz meni ngeri ya di Indonesia. Nih ya Allah cenah kajadian menikah ieu mama yang keluar ti Indonesia rek pindah. Oh kitu mak muhun cenah rek pindah ka mana mak? Rek ngalih we cenah ka Garut gitu. Karena Garut lain Indonesia ya punya. Ya udah kita bertahan saja bu dengan kondisi payah seperti ini, tapi kita tetap tawakal pada Allah. Yang kedua, ini kategori manusia kata Imam Ghazali. Yang kedua adalah apa? Ada manusia dengan kategori filonikon. Ya, kalau filosofos adalah orang yang dia semangat menuntut ilmu. Kalau filonikon ini adalah orang yang dia itu selalu mencari. Kalau dia tidak dihargai dan tidak dihormati, dia itu kayak beban. Nah, jadi orangnya ingin selalu mencari sesuatu yang orang itu harus menghargai dirinya. Orang itu harus hormat kepada dirinya. Dan dia selalu ingin orang lain itu selalu memposisikan dirinya itu lebih. Nah ini orang polinikon Pak. Polinikon itu kan kecenderungan sebelum jadi dia ikut ngaji, sudah ngaji atau sudah jadi dia tidak pernah ngaji. Itu pilonikon namanya. Ya kan pejabat gitu, memeh jadi makan, datang ke pengajian, geus jadi
tak nolol acan. Nepikeun ka sepanuk nama itu aya. Nah kan seperti itu kan begitu. Itu kenapa? Karena kan orang-orang atau pejabat itu kalau tidak dibangun agamanya, kata Ali bin Abi Thalib, dia bisa jadi pilonikon kan. Dia butuh ada, ketika butuh dia ada, ketika sudah dia kemudian jadi, ya biarkan aja. Kenapa? Toh saya sudah jadi, begitu. Dan orang ini, maaf ya, orang ini kalau tidak dibangun, kalau tidak belajar agama dengan benar, itu bisa jadi apa? Dia bisa post Down syndrome. Oh, dia beban mentalnya luar biasa. Ya kan nu karir. Ayeuna teh seueur nu ngaharulang gitu, Bu. Ayeuna seueur nu ngaharulang ayeuna. Nu tadina carogena pejabat, ayeuna liren. Istrinya teh hulang-hulang. Sampai saya kemarin nengok, itu ada yang sudah 3 bulan tidak keluar kamar. Tapi di kamar, dia BAB di kamar, kencing di kamar, makan di kamar. Dia sudah tidak mau keluar karena suaminya resign. Lalu kemudian dia biasanya kalau acara suka, ibu di sini duduknya, ayeuna kudu diuk sorangan. Kan beban mental Pak tuh. Biasanya naik mobil Bu ya, dia dipangmukakeun pantona teh. Lamun bade keluar dipangmukakeun ti luar. Ayeuna kudu muka sorangan. Kan beban mental atuh. Ya, hari nu sok anu biasa kana angkot mah moal beban mental. Sabab naon naon margina da pantona ge geus muka. Nya, naik muka, turun muka. Mata begitu urang boga mobil teh nya urang mah geus siap daun sababna. Sababna dipangmukakeun geus biasa muka. Nah itu ya orang pilonikon itu kan begitu Bu. Kalau dia tidak siap, ya pinginnya orang itu kalau meuni teu nanya cenah tah nu pilonikon mah gitu. Jadi kahayangnya teh ditanya we. Padahal urang mah atuh Bu lamun rencangan teh nanya atuh nanya sorangan we atuh. Nah, kenapa? Karena asa ribet hidup kan begitu. Meni teu nanya sakitu na sarua. Keun bios atuh nanya we nyalira. Ari abdi damang jawab ku sorangan. Alhamdulillah kan enak. Ya, coba geura. Orang tidak nanya dipikirin oleh kita, lalu kita begini. Ya ada apa ya? Padahal saya tidak punya salah dengan mereka. Nah itu orang pilonikon itu begitu. Akhirnya overthinking. Ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib, asyaddul fikriyah tumitul adza. Kalau sudah overthinking kumaha bakal loba nu karasa. Ya, tadina teu nyeri sirah jadi jangan. Nu tadina geura teu nyeri punuk jadi nyari punuk deh. Kenapa? Karena kan kita begitu. Ya kenapa? Biarin aja orang mau nanya mau tidak itu urusan orang lain. Tetapi bagi kita jangan seperti dia kan begitu. Orang pilonikon gak bisa Bu, dia begitu. Lamun dipoto teu diajak jonyo. Dengeuna, muni teu ngajakan dipoto cenah tingali. Padahal boga HP sorangan dipoto we sorangan atuh. Nya, dipoto sorangan mau anu ngaganggu, urang sorangan tinggal ibunya. Tapi kan orang pilonikon nggak bisa begitu. Dia selalu ingin berada pada posisi orang lain itu selalu bahwa kamu harus begitu. Nah ini kan orang kalau sudah seperti ini tidak merdeka. Ya dia tidak merdeka. Makanya Ibnu Sina mengatakan wahtajjal liman syita takun amira. Anda harus hidup di tempat yang Anda itu secara perasaan, secara jiwa itu kita plong. Jangan berada di tempat yang Anda saja duduk di sini beban. Itu orang tidak merdeka itu Pak. Ya tidak merdeka. Sampai para pakar ataupun para sahabat mengatakan Anda wala tajlisul sultan ya layad unan. Anda jangan datang ke penguasa, jangan datang ke pemerintah kalau Anda tidak diundang. Kenapa? Karena kalau Anda datang dan Anda tidak diundang, Anda akan menjadi beban dalam hidup. Dan itu tidak akan merdeka. Begitu kan. Jangan mendatangi orang yang Anda tidak diundang, begitu aja. Karena Anda nanti kalau butuh kepada dia, Anda jadi tidak merdeka. Udah mah, kudu bebas. Saya pernah ngisi, di sini ada jenderal, di sini ada wali kota, di situ ada kepala dinas ngajenggreng. Da beban mental atuh. Rek minum hese daerah. Da itu ngabaratem kieu geuranya. Rek ngopi Bu hese, naon sababna? Da itu cari cinggra. Maknya ya ustad habeun mah gerenyemnya. Ya kan jadi beban mental. Ini yang paling repot apa? Hayang hitut hese. Ya Allah, izin teh hitut kumaha? Tadi dia tuh, dia jenderal, gimana? Saya langsung pamit kepada ICO-nya. Maaf ya, Ustadz di belakang. Kenapa Ustadz udah di dalam aja? Beban mental. Nah itu betul Bu, jangan duduk di tempat yang Anda itu tidak diharapkan kehadirannya.
Kenapa? Kalau kita duduk di tempat yang Anda tidak diharapkan kehadirannya, maka Anda akan tidak merdeka dalam hidup ini. Maka kita harus tidak terlalu menjadi orang yang huriyah. Huriyah itu jadi hamba dirinya, begitu kan. Udah kita santai di mana dan ibu bapak beradalah di tempat yang Anda itu kemudian dia menghargai kita, menghargai dalam konteks bahwa kita betul-betul diterima oleh batinnya. Itu enak sekali, Bu ya. Ibu bapak juga begitu. Jadi orang kudu diajar eta kene punya punten danon margina. Ya karena kita ada tipe yang ketiga yaitu apa? Pilokrematon. Nah, kalau pilokrematon itu dia tidak siap berubah. Dia hidup selalu ingin di zona nyaman. Dia tidak mau ada sebuah perubahan dalam hidupnya. Itu adalah pilokrematon. Ya, kalau yang tadi nomor 2, dia tidak nyaman ketika dia itu tidak dihargai. Kalau yang ini bukan Pak. Kalau dia itu, dia tidak atau tidak siap kalau dia itu akan berubah. Maaf, Bapak Ibu tidak perlu berdoa tua. Dagoan weng kiki kolot sakitu lah. Nah, orang pilokromaton dia nggak bisa Bu. Dia bagaimana mengusahakan agar ketuaan ini tidak berarti tidak hadir dalam kehidupannya. Ya bukan belajar anti aging, bukan. Tapi orang ini seperti beban mental tidak siap untuk tua. Seperti maut puntennya. Da maut mah teu kudu dipenta datang sorangan sakitu we. Tapi kan orang yang dia takut mati, itu bisa cepat mati loh. Ya, orang yang takut mati itu bisa cepat mati. Magra bobojung sieun maot. Gerak bobojung mama cenah. Sieun maot cenah hayang gerak subuh we gitu. Akhirnya 2 bulan teu sarebunya, buku atuh da teu bobo 2 bulan maot we. Ya, karena apa? Karena dia kan setiap hari ditakuti dengan rasa takut mati, padahal ketakutan itulah yang membuat si umur itu menjadi pendek. Nah, jadi urang kudu siap we, punten Bu. Urang mah kieu we, jalan we. Da kumaha Allah we eta mah. Tapi orang krematon tidak. Dia hidupnya gimana? Wah, gimana ya agar aku tidak mati. Tah gitu. Gerkikian jo langsung aya kalapa jegrek ke dia maut ya coba Pak gimana anda menakutkan itu kan sesuatu yang Anda takutkan terlalu kuat itu akan hadir dalam kehidupan kita seperti kita takut anak nakal itu anak bisa nakal Bu ya kenapa karena kita terlalu kuat untuk menarik energi itu begitu kan sieun budak ayeuna cenah gitu. Seperti kemarin ini di Bandung alhamdulillah ini PSK setelah ada begal itu sekarang PSK tidak keluar Malang. Dah tingali ku Satpol PP teu nurutnya, ku polisi teu nurut tingali saeta PSK ari ku begal areureun geura coba. Alhamdulillahnya hari Ustad mah ngadoa areureun duanana. Kan ada minimal kan aya begitu diwawancara kemarin sudah berapa lama tidak keluar malam hampir 2 bulan setelah begal di mana-mana. Maka kami katanya jadi ku begal sieun. Ya, sieun sigana sieun anu ngajakan teh begal eta teh. Tapi kenapa? Tapi sama polisi sama Satpol PP kadang-kadang enggak takut Bu. Kok mau ku Ustad batu sieun. Aslina jadi lamun aya ustad teh Bu, bisigana teh Bu teu sieun. Naon sabab? Karena dia sudah tidak takut sama Allah. Ya, kalau orang tidak takut sama Allah, kira-kira takutnya sama siapa? Nah, begitu kan? Makanya orang kenapa korupsi selalu ada? Jawabannya gampang. Karena tidak merawat nuraninya. Karena kalau nuraninya dirawat, sebetulnya sebelum uang itu berpindah, hatinya sudah menyetujui bahwa dia membenarkan yang salah. Kan begitu teorinya. Da artos macan pindah kana rekening, ngan hate geus narima, keun bae moal naon. Kitu eta teh. Ya, kenapa? Karena kalau orang membenarkan yang salah, pekerjaan apapun yang salah itu akan hadir sebelum kejadian, gitu aja. Nah, mudah mau sieun korupsi di Indonesia mah. Sabab naon? Karena apa? Karena dia merasa apa? Bahwa ternyata keun wae da moal naon. Cak itu. Coba kalau begini, Bu. Yang ngambil lalu kemudian dihukum gantung, liret. Hal itu akan berhenti. Begitu. Tapi untungnya kita belajar. Makanya kita harus belajar dari apa? Pilokrematon. Udah aja, kita harus siap dengan kondisi apapun. Ibu, bapak bakal pangsiun keun we, tarima we. Da bakal da eta mah bakal dinten teu ge. Mudah-mudahan teu pangsiun nepikeun ka 89. Moal.
Begitu aya undang-undangna 63 kudu pensiun kumaha. Malahan ada orang yang dia belum pensiun, dia ambil pensiun dini. Artinya apa? Manusia secara hukum alam itu dia tidak boleh filokrematon. Dia harus ikuti bagaimana hukum alam berjalan dengan sendirinya. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu, kenapa Ustadz bahas dulu ini? Inilah filosofi dari ketika ataupun kita ingin merdeka, maka kata kuncinya memahami dulu 3 kategori manusia. Kira-kira kita berada di posisi yang mana, Bu? Ya Bapak, ya kalau kita ternyata di filosofos ya insya Allah selalu ada sesuatu yang kita cari baru. Makanya 3 hal yang harus menjadi sebuah catatan dari sebuah kemerdekaan jiwa manusia. Yang pertama adalah kenangan. Nah, yang kedua adalah persahabatan dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Itulah kuncinya. Disebut merdeka mah kuncina 3. Ini aya kenangan hirup. Nya. Tos sabaraha tahun Bu ayeuna Pak Indonesia merdeka. 8 hiji, umur udah cantang tuh nepi ka dinya can geus sok. Ya, umur kita belum tentu sampai ke 81. Makanya nanti di poin yang pertama lihat aja kalau ibu bapak punya teman SMP lalu nanti reuni, lihatlah di usia berapa kita reuni, bakal beda bahasanya. Dan bakal beda nanti apa yang ditanyakan mereka kepada kita. Kalau usia 30 yang ditanya kuliah di mana kamu? Begitu. Rencangan SMP, SD ketemu Pak, usia 30 itu yang ditanya kuliah di mana? Kenapa? Karena 30 itu adalah di masa atau rata-rata orang melihat dari pendidikan. Di mana kuliah kamu? Mau dijawab mau tidak itu urusan lain. Tapi orang akan nanya begitu. Di usia 40 dia akan bertanya kerja di mana sekarang? Kenapa Bu? Karena kalau sudah 40 tahun ke sana itu berarti dia sudah punya pekerjaan. Kalaupun dia tidak punya pekerjaan 40 tahun sana sudah dia nanya kerja. Tahun hari di damel akhirnya di mana? Tuh kan gitu kan? Itu kenangan. Nanti 50 tahun itu pertanyaannya bukan itu lagi. Pertanyaan 50 tahun bukan hanya kerja. Kau sabariji budak. Bahkan hanya begitu. Berapa anak? Saya kemarin ketemu dengan teman. Oh ya, Zad, sabariji ayeuna tuh gitu. Dan usia 60 nanti ditanya berapa cucu? Ya, begitu ketemu tuh sabariji ayeuna incu. Ya alhamdulillah ya 18. Lalu syuting loba. Muhun da orokan. Ya. Lalu kemudian ibu bapak nanya 60. Coba 60 nanya apa? Nanya cucu. Nanti kalau kita 70 itu nanyanya bukan begitu lagi. Ketika 60-70 dia akan nanya ibu bapak nanyanya bakal begini. Siapa teman kita yang sudah meninggal? Ya. Kita lamun reunian tehnya. Yiswa sakitu. Saha wae nu anu aya nu geus maraot. Kan urang teh jadi mikir sahanya. Dan nanya teh kanu hirup mah mungkin kanu geus maot. Karena kan itu kan mungkin lagi usia 30 yang satu kelas 40 mungkin yang hadir 28. Begitu 50 mungkin yang hadir Bu 20. Terus saya ngurangan kan gitu teh. Geus 70 teh saha nu geus maot teh. Ieu we eueuh dengan sakieu. Aya nu aya we dan nanti ketika dia usianya 80 nanyanya bukan itu. Bukan siapa yang meninggal, anu aya keneh saha. Nya, ari nu aya keneh saha babaturan urang ieu cenah tingali. Mun ayeuna we urang duaan nya. Urang ge duaan. Da ieu dengan araya ieu nu aya tah ieu anu harirup keneh ieu teh cenah. Dina ti reuni eta bu tingna ti reuni sakelas 40 tinggalnya genep deui. Begitu ditanya nu hirup keneh heuh ieu genep. Nanti ya usia nanti nambah begitu udah 80 tahun ke sana reuni lagi. Pertanyaannya apa? Isaha. Dupi ieu saha? Duka ari adina saha. Nah, matak remun reuni 80 entong aya. Naon bisi urang mah aya reunian Bu. Dupi ieu sareng saha? Duka abdi ge sahanya. Jadi apa? Jangankan ditanya, manehna we poho ari abdi ge saha deui teh. Ya, akhirnya apa? Begitu ditanya lagi, kade sareng saha? Duka jeung saha? Manya aya reuni kitu atunya. Ya. Nah, jadi artinya manusia itu punya kenangan-kenangan. Yang nanti kenangan dalam hidup itu akan tertanam di memori. Satu, apabila ada sesuatu yang membuat kita itu betul-betul membuat kebahagiaan itu total. Sok jeung saha Pak?
Makanya lagu-lagu yang sensitivitasnya tinggi itu apa? Tidak ada romantika kehidupan kecuali itu diajarkan dalam kehidupan kita. Ya. Mata bu lamun bade reuni geus nepikeun ka 70. 80 kali itu entong reunian deui naon era lainna naon. Makanya aya reuni kikieuhan saha ya. Di mana? Geura coba aya reuni geura ka mana Bu? Alamatnya we salah. Kuduna di hotel ieu ngadon ka rumah sakit. Kenaon karena apa? Karena udah ada pikun gitu kan. Itu yang pertama. Ibu pilar ataupun kondisinya adalah seperti itu Pak ya. Yang kedua adalah apa? Persahabatan. Nah, harus Bu. Ketika kita merdeka, maka bukan harus banyak sahabat, bukan. Tapi Anda harus mencari siapa yang membuat sahabat Anda yang sejati, yang dia siap untuk menanggung sebuah risiko kehidupan di mana kita maju dia nanya, di mana kita susah dia tetap nanya. Makanya apa? Bagus ya. Ini saya baca di dalam buku The Psychology Emotion. Anda cari 5 teman terbaik Anda. Karena 5 teman itu yang akan menentukan nasib Anda ke depan. Enggak perlu banyak. Tapi ini yang ini adalah apa? Itu adalah teman terbaik kita. Makanya Rasulullah itu kan cuma 4. 1 Rasul, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini disebut Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Karena pertemanan yang sejati itu akan saling menukarkan pola pikir. Dan itulah yang akan menentukan nasib kita. Kenapa? Ar-rajulu ala dini khalil palian durman yukhaliluhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayeuna mah teu kudu mikiran loba follower. Menuju hayang loba follower. Hayang loba nu ngalaikeun bae lah. Aya nu ngalaik ge, lamun nyieun konten eueuh nu ngalaik, ku like we ku sorangan. Engke bebeja ka salaki, bapak ngalaikeun. Jadi aya 2an. Nya, budak 4 jadi genepannya lumayan sakitu ge. Kenapa? Bu leres, Bu. Bapak. Kenapa? Karena kalau Allah belum tentukan, walaupun tidak di-like, geus ku Allah diizinkeun mah Bu. Puntennya video urang cariusan urang viral nyalira. Da viral mah lain saya teu teu sae. Geus aya waktuna kumaha Allah sakitu. Ya. Saya sendiri, teman-teman kalau belajar konten. Geura eueuh nu ngaralai. Tungtungna kumaha? Cenah meni geus eureun naon teu di like, kajen ngalaik teh pamajikanna hungkul. Tapi Pak, bukan begitu. Dan Ibu Bapak, ketika ada sesuatu yang Allah sudah izinkan, ditahan pun itu tidak bisa. Kenapa? Doanya sudah kita sampaikan setelah sholat. Allahumma lamaniya lima a'tohita, wala mu'tiya lima manata, wala yanfa'udu jadul min kajat. Kalau sudah rezekinya, kalau sudah menjadi milikmu, maka itu tidak akan ada. Dia tidak akan mengkol. Nges jadi milik orang mah Bu, aya nu ngahalangan ke tepi. Sakitu ya Pak. Sama kita juga. Jadi cari persahabatan itu 5 yang sejati. Kalaupun lebih banyak ya silahkan. Cuman jangan lebih dari. Kalau 5 ini akan menentukan nasib kita Pak. Ibu, Bapak jangan berbegini. Wah banyak teman, banyak ini. Silaturahmi berbeda dengan berteman. Makanya nanti beda orang yang kesendirian dengan orang kesepian berbeda. Orang yang kesepian itu banyak orang pun tetap kosong. Tapi kalau orang yang kesendirian, walaupun dia itu sendiri, dia isi jiwanya. Begitu aja. Ya bu geningan nungiri ngawas kali itu kadir, tapi hatena teh kosong. Kenapa? Karena dia kesepian hidup. Tapi kalau ibu menyendiri saja, tapi ininya tenang, itu berarti apa? Dia tidak kesepian. Kan yang dibutuhkan itu, bukan banyak. Apalagi sudah semakin tua. Sanu rek maturan urang. So, urang rek jeung saha? Lajo sinetron teu nyambung. Gerak dina TV ceurik, urang hayang ceurik. Dina TV gerak ceurik, urang hayang ceurik. Pan teu nyararambung eta teh nya. Akhirnya apa? Siapa yang akan nyambung dengan itu? Makanya ibu bapak carilah. Kenapa? Karena kata Rasulullah Khulafaur Rasyidin itu adalah mengganti posisi yang pada waktu Rasul sudah tidak ada. Tabligh, amanah, kemudian sidik dan patonah ada di Nabi semuanya. Begitu Rasul tidak ada, maka 4 ini dialihkan kepada para sahabat. Sidik ada di Abu Bakar, amanah ada di Umar, patonah ada di Utsman, kemudian tabligh ada di Ali. Kan begitu. Jadi kita harus mewarisi dari apa yang kita lakukan dari sebuah persahabatan, menularkan kebaikan-kebaikan. Makanya kata Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah, kalau Anda berteman, apakah Anda semakin berkembang atau Anda semakin terpuruk? Itu aja. Wala tajlis,
Anda jangan atau berada di satu orang atau dengan orang yang dia itu membuat kita tidak berubah 5 hal. Itu kan kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim dikatakan seperti itu. Kalau Anda berteman, maka Anda harus merubah dari 5 hal. Kalau tidak, jangan jauhi orang itu. Bukan kita memutuskan silaturahmi, ngan orang ulah kabawa racun ya gitu. Kalau orang kudu maju, pahirup bagi kolotenya. Ya bagi kolotnya bagi asa bagi susah hirup teh. Bagi kolotnya bu kudu lebih maju. Ya, kemana we maju nam? Iya, yang penting kan, ya lihat aja. Jangan sampai terjadi seperti di Jepang, living long but dying alone. Jadi semakin tua, semakin dia itu hidup tidak jelas arahnya kemana. Makanya banyak orang yang dia mati bunuh diri karena apa? Living long but dying alone. Karena begitu. Nah kita jangan sampai terjadi seperti itu. Cari 5. Tapi kalau ibu bapak ingin tidak nyangu, temasak, cari teman 365. Teman aja 365. Jadi tiap hari kunjung. Satu hari di teman yang ini. Enggak akan masak. Nanti besok di teman yang kedua. Besok lagi teman 365 satahunan eta teh. Tah engke balik deui satahun teh kanu ieu. Anu namanya ka dieu deui. Pada urang teh nguriling. Nah, seperti itulah. Jadi bedakan teman sejati dengan teman biasa. Kalau teman biasa di sini juga banyak. Kalau teman sejati itu enggak. Makanya maaf Bu ya, Bapak. Kadang-kadang kita dapat teman sejati itu dari klien, dari pasien kita ya. Tepuguh-puguh jo nyamuk jeung urang. Ari nu jeung urang lila gini kan. Itu malah teman biasa. Kadang-kadang dia tahu siapa diri kita. Nah itu seperti itu. Makanya kiai itu jarang banyak teman. Dia punya 5 tapi paten semuanya. Tapi orang kenal sama dia banyak begitu aja. Ya, nah gitu Bu, hirup masa gitu we. Jadi beki koloteh beki harus cari persahabatan yang betul-betul akan membantu di hidup kita. Ya. Oke, kusa diterangkeunnya. Jadi ciri teman yang terbaik itu merubah 5 hal itu aja. Ya, nanti aja nanti. Kede umun. Entong ayeuna. Ayeuna mah beda di judulna. Judulna ge kemerdekaan. Ya. Nah itu kan silsel itu. Bahasa ayeuna mah besti. Ya. Bestian gitunya. Nah, jadi itu. Yang ketiga. Nah, ini Pak yang ketiga, yaitu pilar dari sebuah hidup merdeka itu yang ketiga adalah happiness, as-sa'adah. Nanti kata Imam Asyuti dalam kitabnya Nasaibul Ibad, dia mengatakan Abdulus Sa'adah Salasah. Jadi yang puncak kebahagiaan bahagia itu 3. Yang pertama adalah apa? Qalbun alim, wa badanun sabir, wa qanaatun bima fi yaidillah. Itu aja. Ibu, bapak kalau ingin mencari puncak kebahagiaan, kata Imam Asyuti, carilah di 3 itu. Ya. Yang pertama qalbun alim. Jadi kita harus banyak bersyukur gitu. Entong rudet hirup mah, lebar. Urang di bawah rudet jol kolot weh. Tadi teh ngaca 17, begitu ngaca ding geus 7 hiji. Ya, kan sama, umur manusia sama kan. Nu seueur artos sarua 24 jam, anu teu boga duit 24 jam. Sok, aya ku Allah dibedakeun cing. Bayana ieu mah da loba duitnya 28 jam sapoe. Henteu. Sadayana ge 24 jam, Bu. Nu teu boga duit sarua 24 jam. Makanya harus ada kolbun alim namanya. Bukan kolbun salim, bukan. Kolbun alim. Kolbun alim itu bukan kolbun salim. Jadi dia selalu dalam kehidupannya selalu mencari sesuatu yang buat menenangkan dirinya. Gitulah. Ya, Ibu, Bapak cari itu. Lamun bahasa kiai kapungkur kieu, lamun rek tuang tong deg-degan. Terus ya. Ieu tingali. Paninghi nyai kieu. Buating cenah engke kolesterol. Tungtuna kumaha? Bu, tekeng nuang ieu, nang ieu, cek ieu teh. Ari abdi bedah nuang naon atuh cenah teh. Nah, qalbun alim itu begini, ya Allah, kalau ini sehat bagi saya, sehatkan. Kalau ini akan bermasalah bagi saya, maka bikin aku tidak enak makan ini. Begitu. Itu qalbun alim namanya. Udah tinggal nyungkeun ka Allah, Bu. Dalamun moal pisehatan di dia kita jauh karasa. Kenapa? Karena manusia itu kan cuma 6 cm beda rasanya.
makan asin dengan gulai ngan 6 senti bedana. 6 senti ka dieu mah sarua kabehanana Bu. Sok geura itu mun 6 senti ka dieu Pak. Di dia hungkul 6 senti tos ka dieu da sarua. Ieu teh dahar naon urang teh da sarua. Komo geus di dieu sarua kan teh. Anu leuwih sarua di mana keluar sarua. Nya, sugan anu itu mah gepuk itu mah sop kaki teu sarua we bade gepuk bade sop kaki bade bala-bala. Sarua we koneng. Nya, sabab anu ngabenten kan di dia dah 6 senti, cuma 6 senti enggak lebih dari itu. Makanya bagaimana? Saya selalu berdoa begitu. Babu, saya selalu berdoa, ya Allah, kalau ini sehat bagi saya, sehatkan. Masukkan ke dalam perut saya. Kalau ini akan menyebabkan penyakit, saya berlindung kepadamu. Begitu aja. Kan simpel. Sangakeun ka urang, ka Allah budak teu apal. Ieu ditutupan. Ari ku Allah geus aya panyakitan mah da anger we. Dalin ku ditutupna. Sabab naon? Ada apa? Ada sesuatu kekuatan di luar batas manusia. Wah, ngeraos, ngalimed. Wah, Bu, begitu beres. Sabaraha ieu? 600.000 jonyok kana anak. Ditingali bielna habetna ditingali ieu cenah mun isina peragi sakieu dahar suwiak sakieu nah atuh jadi panyakit teh ti mana eta mikiran kwetansi dah. Ya mohon mata lamun lebet restoran tong ningali harga eta teh sok jadi panyakit ngapain di kieu dibukaan gede banyak yo neangan nu murah entong atuh sebet teh engke kumaha engke we saya sampai ini Pak Ustadz kopi ini luar biasa. Ini beli di Brazil dan ini bagus ke asam lambung katanya. Ini bagus ke jantung. Sok cobaan nih. Cobaan Bu sakieu sagelas. Raos ka dieu teh si kopi teh seger begitu dinanya. Begitu beres mayar. Neng sabaraha eta dibeli kopi 85 jonyol ka dieu. Ya. Jadi seul angeunna teh lain tinu kopina eta harga paingan diwajarkan entong mikiran harga teh eta. Saya itu Bu. Jadi kolbun alim ya udah aja ya Allah. Kalau saya sehat begitu ya. Model iya Ibu urang lamun tos aya masalah ya Allah kalau masalah ini membuat saya panjang umur saya sembuhkan. Kalau seandainya akan pendek saya sudah ikhlas menerima ini. Itu kolbun alim namanya. Ya. Gitu. Ya ibu-ibu Ustad aya lanong kokolotin sabaraha mahasiswa 72 bae mah da geus kolot. Mun da 72 mah geus kolot lanong kokolotin naon da geus kolot atuh. Tos saya ditampi sawe lamun 27 kakara. Neng ada apa? Ada obat kokolotin? Iya ada da neng mangara keneh 27. Tapi 72 kan mah da geus kolot. Kan biasana jadi babaturan we engke. Ya. Yang kedua wabadanun sobir. Nah, badun sobir itu 3. 1, makan enak. 2, tidur nyenyak. 3, masih bisa tertawa. Itu badanun sobir namanya. Ibu bapak punya masalah apapun yang penting 3 ini jangan hilang. Ya, mata kayak gini anu luka batin tapi baruleut awakna teh. Itu ongkoh luka batin tapi bararadat awakna teh. Naon sababna da gemul Bu. Iya, Ustaz aku luka batin katanya. Aku banyak disakiti tapi cing teh ieu teh kiluan teh namahan wae. Mana luka batin namahan we kiloan kita coba. Oh ternyata dia tidak makan, dia itu jalan makan. Dan dia hatinya tetap, kan baik peperihun menyeri hati. Atuh dahar-dahar gemul gitu. Iya betul Bu, ada yang dia banyak luka batin, banyak didolim tapi dia bagus badannya. Naon sababna nah itu, makannya dia tetap enak. Kan anu loba masalah kana jiwa mah saurna teh kan alim emamnya. Mohon ari ieu mah henteu ngadon rewok. Wah. Model anu senam unggal poe, tapi awak teh ngadon baruleut. Lain lalangsing di bawah senam teh. Nah ibu sok senam mun unggal dinten cenah. Nah sing teh ieu teh ngadon lalang baruleut kieu mun di sana da senamna 30 menit, da botramna 5 piring. Gitu. Jadi badanun sobir itu apa? 1 adalah makan enak, yang kedua tidur nyenyak. Nah itu tidur nyenyak Bu. Dan tidur nyenyak itu kan layad di aina batat yaduhu kata Rasulullah. Ketika Anda sudah tidak tahu di mana letak tangan Anda. Udah berapa jam pun enggak masalah. Kalau lihat dalam bulu-bulu marok, kata beliau malahan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis Fathul Bari, beliau itu tidurnya tidak terlalu lama tapi dia nyenyak. Tapi dia sehat Pak. Kenapa? Karena kan bukan lama. Seperti suami yang hebat apabila bisa berhubungan dengan istrinya 2 jam. Nah naonan dia teuing. Tahajud ge 15 menit ari ibu.
Iya geura 2 jam mereka nanaonan Pak, saya capek-capek awak. Udah, yang penting apa? Yang penting Bapak Ibu betul-betul kelima. Bukan masalah lama. Akhirnya apa? Nya eta mah punten, eta mah Bu promosi di tukang naon? Nah, itu kan obat kuat. Enggak. Maaf enggak yang jangan kadinya. Bapak ge tong beban, Pak. Tong beban. Pak, suami yang ideal dan sejati itu. Kalau berhubungan 2 jam lebih. Kadieu teh. Cana naon urang geus loba pikiran. Tungtungna lain bobogoh hayang hubungan ngadon mikiran eta. Da geus ditarget 2,5 jam nah naonan sok nilai teuing ngaduk ge 1,5 jam. Ya, udah itu salah satunya. Buya tidur yang nyenyak, Pak. Tidur gitu ya. Sok barobo pun keur ngaos tunuh sok we mending. Entong dipaksakeun. Naon hese Pak. Orang susah tidur kan harus pakai obat. Orang susah bangun. Alhamdulillah Ustad. Batur mah hese sare abdi mah hese hudang. Alhamdulillah. Ya. Ada buku karangan Abdul Hakim ya, yang dari Malaysia, disertasinya apa? Jadi yang membuat anak pinter itu adalah tidur yang nyenyak. Itu kan bukunya tipis tapi itu disertasi beliau. Meneliti tentang anak-anak pinter dalam konteks ilmu yang lain. Dan ternyata salah satunya apa? Anak yang tidurnya nyenyak, bagus, itu bisa pinter otaknya. Nah seperti itu. Jadi lamun salaki loba syare tetap pinter. Iya, nguhun. Alhamdulillah pinter. Jadi mau aya beban ya tam. Dan ada riset ini, riset buat ibu-ibu catat nih ya. Suami yang tidur 24 jam dia tidak akan selingkuh. Moal. Rek selingkuh kumaha da sarewa ya tuh. Kene bolah ngarah ieu, ngarah bahagia. Tong serius teh keur usum kieu ayeuna teh nih. Usum halodo hese cai terus ngaji serius kabayang ibu. Santai we lah gitu. Yang ketiga ibu tertawa lepas. Nah itu buat badanun sopir itu. Badan kita betul Bu itu tertawa lepas. Tidur nyenyak, bobot tibra. Kemudian apa tertawa. Cing ibu orek milarian naon. Nya. Kita ongkoh gering tapi dahar rewong. Bobot tibra. Seuri kene. Sehat tuh gitu mah. Kalau suami lagi sakit sudah begini Bu. Bapak. Dibere lalajo film spikasirian itu baru itu harus hati-hati. Karena dia sudah tidak bisa tertawa. Masih tersenyum berarti apa? Wabadanun sabit. Nah begitu ya. Jadi ibu kemun seri di dia serina. Tong dibawa keluar. Kan bisa keluar ti dia jauh serian ke. Ibu nahan namanya seri. Dan tadi di masjid. Nah di masjid. Isin di masjid mah. Tong di dia serina. Di dia serina. Badanun sabir. Ya itu bahagia itu gitu. Yang ketiga apa ibu bapak yang ketiga adalah qanaatun pima piyadillah. Jangan berpikir milik orang lain pindah ke tangan kita. Itu bahagia. Udah aja. Kenapa? Wa kullu labsin mayal bisupihi. Setiap baju sudah ada pemiliknya. Da baju anu dipake ku batur cantang tumahi di urang sakitu we. Matak ulah hayang itu pindah ka urang, nu urang mah nu urang we. Tong hayang milik ka urang pindah entong. Nah itu saya kira ini ya bahasannya. Jadi merdeka itu pilarnya ataupun apa gradation-nya ada di 3. Kenangan hidup, persahabatan yang hakiki, lalu kebahagiaan yang kita tanamkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan ibu bapak sehat walafiat, diberkahi oleh Allah dan kita diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Saya kira itu saja.